Halo ibu-ibu, selamat datang di kelas Ibu Hamil Puskesmas Tegalrejo. Setelah melahirkan, tidak hanya ibu yang memerlukan perhatian, tetapi bayi juga perlu perawatan yang tepat agar tetap sehat dan tumbuh optimal. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, pentingnya ASI eksklusif, serta rencana kontrasepsi pasca persalinan. Pertama, kita kenali dulu tanda bayi lahir sehat. Bayi yang lahir sehat biasanya akan segera menangis kuat, bergerak aktif, memiliki irama nafas yang teratur, dan warna kulit yang kemerahan. Selain itu, bayi biasanya sudah memiliki refleks menyusui yang baik. Adapun berat badan lahir normal berkisar 2.500 sampai 4.000 gram. Setelah mengetahui tanda bayi lahir sehat, kita perlu mengetahui tentang perawatan pada bayi baru lahir. Yang pertama, menjaga agar bayi tetap hangat. Hal yang paling penting adalah menjaga kehangatan bayi, karena bayi belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Caranya, segera keringkan bayi baru lahir, bungkus dengan kain yang bersih dan kering, pakaikan topi, dan tidak langsung memandikan bayi dalam 6 jam setelah lahir. Apabila bayi lahir kecil, maka ibu dapat menggunakan metode kanguru sebagai berikut. Yang kedua, inisiasi menyusu dini. Segera setelah lahir, lakukan IMD dengan cara meletakkan bayi pada dada ibu dan biarkan bayi mencari puting sendiri. Hal ini akan membantu melancarkan ASI dan meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi. Yang ketiga, perawatan medis awal. Bayi akan mendapatkan injeksi vitamin K untuk mencegah perdarahan, salep mata untuk mencegah infeksi pada mata, serta imunisasi hepatitis B untuk memberikan perlindungan dari penyakit peradangan hati. Yang terakhir, perawatan tali pusat. Untuk perawatan tali pusat cukup sederhana, tetap biarkan bersih dan kering, tidak perlu dioles apa-apa, dan biarkan lepas sendiri. Selain mengenali tanda bayi lahir sehat, ibu juga perlu mengenali tanda bahaya pada bayi, di mana ibu segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat jika bayi tidak mau menyusu, bayi lemah, bayi demam, kejang, atau kuning terlalu dini. Selanjutnya, kita bahas makanan terbaik untuk bayi, yaitu ASI atau air susu ibu. ASI eksklusif artinya bayi hanya mendapatkan ASI selama 6 bulan penuh tanpa tambahan apapun, termasuk air putih, kecuali bayi mendapatkan obat-obatan dan vitamin tetes tertentu. ASI sangat penting karena mengandung nutrisi yang lengkap dan melindungi bayi dari infeksi. Pada usia tersebut, bayi sesungguhnya belum bisa mencerna makanan lain selain ASI. Di samping ginjalnya yang belum sempurna untuk membuang sisa-sisa bahan pembakaran makanan, bayi juga memiliki enzim usus yang belum siap untuk mencerna makanan lain selain ASI. Berikut tips sukses menyusui. Yang pertama, pentingnya posisi dan juga perlekatan menyusui. Posisikan kepala dan tubuh bayi berada dalam satu garis lurus. Tangan ibu menyangga bokong bayi, perut bayi menempel dengan perut ibu, wajah bayi berhadapan dengan payudara ibu, lalu hidung bayi berhadapan dengan puting susu ibu. Setelah posisi sesuai, sentuh ujung bibir bayi untuk merangsang agar mulut bayi terbuka lebar. Setelah mulut bayi terbuka lebar, segeralah masukkan puting susu ibu dan sebagian lingkaran berwarna gelap atau biasa disebut areola ke dalam mulut bayi. Biasanya, ada beberapa ibu yang belum mengetahui cara menyusui dengan baik dan benar, seperti badan bayi menghadap ke arah atas dan kepala bayi menghadap ke arah samping seperti ini. Posisi yang tidak tepat akan mengakibatkan beberapa masalah, misalnya puting lecet dan bayi tidak nyaman dalam proses menyusui. Adapun teknik perlekatan yang benar meliputi dagu bayi menempel pada bagian bawah areola ibu, sebagian besar areola ibu masuk ke dalam mulut bayi, bibir bayi terlipat keluar seperti membleh atau mulut bayi terbuka lebar. Untuk memegang payudara, tangan ibu dapat membentuk seperti huruf C. Kemudian, arahkan areola masuk ke dalam mulut bayi, lalu pijat payudara sampai areola, dengan tujuan memperlancar saluran ASI dan ASI dapat keluar lebih banyak. Tanda keberhasilan perlekatan. Apabila posisi perlekatan sudah baik dan benar, maka bayi akan menyusu kuat dan tidak ada bunyi sama sekali seperti bunyi ngecap. Jika masih ada bunyi ngecap, artinya masih ada udara yang masuk lewat mulut bayi dan perlekatan perlu diperbaiki.
Tips sukses yang lain yaitu menyusui sesering mungkin termasuk di malam hari, cukupi kebutuhan makanan bergizi pada ibu dan juga istirahat yang cukup. Setelah menyusui, jangan lupa untuk menyendawakan bayi. Posisikan bayi tegak lurus pada bahu ibu dan usap punggungnya secara perlahan. Jika bayi tidak bersendawa, ibu tidak perlu khawatir. Ibu bisa meletakkan bayi posisi miring kiri atau kanan atau tengkurap. Maka udara akan keluar dengan sendirinya. Nah, adapun tanda ASI cukup pada bayi akan merasa puas dan kenyang dengan tertidur nyenyak dan bayi akan melepaskan putihnya sendiri. Berat badan bayi naik dan juga frekuensi buang air kecil lebih dari 6 kali per hari. Terakhir, jangan lupa bahwa setelah melahirkan, ibu masih bisa hamil kembali. Untuk itu, penting untuk merencanakan kontrasepsi pasca bersalin. Adapun tujuan kontrasepsi pasca bersalin, yang pertama, untuk mengatur jumlah dan menjaga jarak kehamilan agar tidak terlalu dekat, mengatur jumlah anak agar ibu tidak melahirkan sesering mungkin, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga agar ibu fokus terhadap kesehatan ibu, bayi, dan balita, dan meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi. Pilihan kontrasepsi yang dapat dipilih, yang pertama ada metode kontrasepsi jangka panjang. Ibu bisa memilih metode operasi wanita, menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, atau memasang implan. Yang kedua, ada metode kontrasepsi non jangka panjang. Ibu bisa memilih untuk suntik 3 bulan, menggunakan pil KB, atau kondom. Menjadi ibu adalah perjalanan yang luar biasa. Dengan memberikan perawatan yang tepat, ASI eksklusif, serta persiapan yang baik, ibu sudah memberikan yang terbaik untuk buah hati. Jika ibu memiliki keraguan, jangan lupa datang untuk ke puskesmas dan kami siap membantu.